Episode 44, Hanum masih marah. William masih berusaha membuat Hanum mau memaafkannya. Keadaan Hanum yang masih lemah mengharuskan dia rawat inap di rumah sakit. Untung kondisi janin di dalam perut Hanum baik-baik saja. Calon babi sangat kuat, sehingga membuat Hanum dan William merasa lega. Saat ini William akan menyuapi Hanum bubur, karena sejak siang tadi Hanum belum makan apa-apa. Sayang, makanlah sedikit saja. Kasihan nanti babinya kalau mami tidak makan. Nanti mereka nangis loh. Ujar William masih membujuk Hanum agar mau makan. Tetapi William tetap tidak mau membuka mulutnya. Sepertinya William harus ekstra sabar menghadapi kediaman sang istri yang sejak siang tadi masih tetap tidak mau membuka mulutnya itu. Sayangku, istriku, tolong maafkan aku ya. Aku berjanji akan selalu ada untukmu. Ayo makan dulu sayang, bujuk William lagi. Hanum memang merasa sudah lapar, tetapi entah kenapa dia masih merasa malas terhadap suaminya itu. Meskipun William sudah menjelaskan berkali-kali, tetapi Hanum masih belum mau bicara pada suaminya. Kruyuk. William mendengar suara bunyi perut Hanum yang terdengar sangat jelas. Tuh kan sayang, perut kamu udah bunyi terus. Apa kamu tidak kasihan sama babi kita? Ucap William menatap sendu ke arah istrinya. Hanum merasa sedikit malu karena perutnya memang tidak bisa dibohongi. Dia merasa sudah sangat lapar. Akhirnya, Hanum menatap Kendrick dengan perasaan yang masih kesal. Aku mau makan asalkan yang menyuapi Biksum, ucap Hanum. William merasa terkejut dengan keinginan Hanum itu. Tapi Biksum sudah pulang, sayang. Ya sudah, kalau begitu biar Umar saja. Hanum benar-benar ingin mengerjai suaminya. Loh, kok Umar? Gak boleh. Seru William membuat Hanum memalingkan wajahnya. William sungguh pusing, istrinya meminta Umar yang menyuapinya. Apa William tidak salah dengar? Melihat Hanum ditatap oleh pria lain saja William merasa tidak terima, apalagi harus meminta Umar untuk menyuapi sang istri. Bisa-bisa William kebakaran jenggot dan meledak bom waktunya. Tapi sayang, kenapa harus Umar yang menyuapimu? Kan ada aku. Tanya William. Hanum menggalang pelan. Ini juga bukan kemauanku, tapi babi kita yang minta. Jawab Hanum mengelus perutnya. William melongo mendengar hal itu. Dia masih tidak percaya dengan apa yang diinginkan sang istri. Ya sudah, aku akan telepon Biksum buat kesini. Biar kamu disuapi Biksum saja ya. Kalau bukan asisten Umar yang menyuapi aku tidak mau makan, ucap Hanum cemberut. Loh, tadi kan? Itu tadi, Mas, sekarang ya sekarang. William menepuk jidatnya, dia benar-benar dibuat pusing oleh Hanum kali ini. Tetapi William harus memenuhi keinginan istrinya itu dengan merelakan sang istri disuapi oleh asisten pribadinya. Sayang, apa tidak ada pilihan lain lagi selain itu? Tanya William berharap Hanum membatalkan niatnya. Tidak, jawab Hanum cepat. William memilih pasrah dengan keinginan istrinya, yang penting Hanum mau makan, agar calon babinya bisa mendapatkan asupan nutrisi, meskipun harus merelakan Umar menyuapi istri tercintanya. Baiklah sayang, aku akan memanggil Umar kemari. Ucap William mengambil ponsel dan menghubungi sang asisten, yang sudah pulang belum lama ini. Tut. Halo Tuan, ada apa? Halo Umar, cepat ke rumah sakit sekarang. Memangnya ada apa Tuan? Apa ada sesuatu yang terjadi dengan Yenya? Tidak, Hanum baik-baik saja. Sekarang jangan banyak tanya, cepat kemari. Baiklah Tuan, aku akan segera datang ke rumah sakit sekarang. Jawab Umar segera memutuskan panggilan itu. Pria itu segera mengambil kunci mobilnya. Padahal Umar baru saja sampai di apartemen tapi sudah dihubungi lagi oleh William agar segera kembali ke rumah sakit. Sebenarnya ada apa dengan Nyonya Hanum? Kenapa Tuan terlihat begitu kesal? Gumam Umar. William menunggu Umar dengan gelisah. Pria itu benar-benar serba salah. Di sisi lain, dia begitu khawatir dengan Hanum yang tidak mau makan. Tetapi di sisi lain, dia harus merelakan Umar yang harus menyuapi istrinya itu. Setelah beberapa saat, asisten Umar datang ke ruang rawat Hanum dengan tergesa. Ada apa Tuan?
Tanya Umar yang masih ngos-ngosan itu. Maklum dia berlari dari tempat parkir karena khawatir terjadi apa-apa dengan Hanum. William mendesah kasar, dia harus siap melihat pemandangan yang sangat menyakitkan. Setelah ini, Umar, istriku tidak mau makan. Dia hanya mau makan kalau kamu yang menyuapinya, ucap William menatap Hanum. Umar melongo mendengar ucapan dari tuannya itu. Dia pun melihat ke arah Hanum yang sedang berbaring, tetapi langsung dihalangi oleh William. Awas, kalau sampai kamu menatap Hanum lama, aku tidak suka itu. Bisik William di telinga Umar. Kenapa harus saya, Tuan? Tanya Umar sedikit takut. Sudahlah, tidak usah banyak tanya. Segera kamu suapi istriku dengan cepat. Aku tidak mau berlama-lama melihat pemandangan yang menyakitkan mata dan hati, bisik William kembali. Sepertinya Hanum memang sedang membalasnya dengan cara seperti itu. Umar menelan ludah dengan kasar. Kenapa istri dari tuannya itu malah terlihat menakutkan seperti ini? Kenapa dia juga jadi ikut dilibatkan? Enggak, apakah Anda ingin saya suape? Tanya Umar. Hanum sedari tadi hanya diam menatap ke arah suaminya. Bukan maksud dirinya membuat William sedih. Tetapi entar, kenapa Hanum juga masih malas dengan sang suami? Mungkin bawaan bayi. Iya asisten Umar, tolong suapi aku. Ucap Hanum. Dengan berat hati Umar mengambil bubur dan mulai menyendokkan ke mulut Hanum. Tangan Umar bergetar. Entah, kenapa dia merasa takut dengan aura di belakangnya yang sepertinya siap membunuhnya kapan saja itu. William menahan rasa cemburu kala melihat Hanum yang akan disuapi oleh Umar. Dia masih menatap sang istri dengan membelas seakan memohon agar tidak melakukan itu terhadapnya. Tunggu sebentar. Seru Hanum menghentikan tangan Umar yang sudah mendekat ke mulutnya. Ada apa nyonya? Tanya Umar dengan tangan yang menggantung. Buburnya sudah dingin. Aku tidak mau bubur yang dingin. Asisten Umar, maukah kamu mengganti bubur ini dengan bubur yang baru? Umar menoleh ke arah William yang masih melotot tajam ke arahnya. Baiklah nyonya, akan saya ganti dengan yang masih hangat, jawab Umar. Sepertinya kali ini dia bisa sedikit bernafas lega karena belum terjadi drama yang lebih lanjut. Dia pun keluar dari dalam ruang rawat Hanum untuk mengganti bubur yang memang sudah dingin itu dengan membeli bubur yang baru, bintang-bintang-bintang. William ikut merasa lega karena sepertinya Hanum memang hanya ingin mengerjainya saja. Pria itu mendekat dan tiba-tiba memeluk Hanum yang sedang duduk bersandar. Dia merasa sakit saat Hanum tidak menginginkannya seperti ini. Sayang, ku mohon jangan lakukan ini padaku. Akan kulakukan apapun asalkan jangan ada pria lain yang mendekatimu. Maafkan aku, Hanum, ucap William memohon. Dia masih memeluk Hanum dengan erat. Hanum yang melihat hal itu merasa iba dan tidak tega terhadap suaminya itu. Baiklah, aku akan memaafkanmu tapi dengan syarat, jawab Hanum. William melepaskan pelukannya dan menatap wajah cubit istrinya yang menurutnya semakin imut itu. Aku tidak suka kamu menatap wanita lain lebih dari 20 detik, dan aku juga tidak suka kamu tertawa bersama seakan menikmati obrolan kalian. Kalau kamu melakukan itu, aku juga akan melakukannya dengan pria lain, jawab Hanum mantap tanpa ada keraguan. Biarlah dia dianggap posesif. Hanum hanya merasa agak sensitif selama kehamilannya ini. Tentu saja sayang, aku tidak akan melakukannya lagi, aku berjanji, aku akan selalu memberitahumu kalau nanti ada klien wanita, jawab William menangkup wajah Hanum. Tidak perlu, aku hanya merasa insecure dengan para wanita yang berada di dekatmu, aku merasa tidak percaya diri, Mas. Dijawab Hanum jujur. Sayang kamu tahu tidak, Hanumku ini sangat cantik, bahkan aura kecantikannya bertambah berkali-kali lipat saat kamu hamil seperti ini. Makanya aku tidak suka kalau sampai ada pria yang melihatmu, karena mereka nanti akan jatuh cinta padamu sayang. Aku hanya ingin kecantikanmu dan kebaikanmu, hanya aku saja yang menikmati, ucap William mencium bibir Hanum. Bersambung.